Oke, sekarang saya akan bahas tentang decision tree. Oke, nah jadi decision tree ini apa sih? Nah, decision tree ini kan merupakan salah satu jadi decision tree adalah salah satu teknik pada classification ya. Untuk bisa membangun model dari decision tree itu kita membutuhkan data training atau data latih gitu ya, data latih. Kemudian untuk mengevaluasi model yang dihasilkan dari decision tree itu kita menggunakan testing data. Nah, model yang dihasilkan dari decision tree atau dari decision tree itu adalah modelnya itu berupa graph ya, berupa tree. Nah, model yang dihasilkan decision tree berbentuk graph tree ya. Jadi dia ada rootnya, ada leaf-nya, ya, ada cabang-cabangnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah untuk membangun model tersebut, model tree ini, bagaimana decision tree membangun model tersebut? Nah, jadi decision tree ini membutuhkan nilai entropi, ya, dan juga nilai information gain, begitu. Nah, selanjutnya, untuk bisa membuat sebuah tree ya, semua model tree, kita membutuhkan yang namanya entropi dan information gain gitu ya. Nah, apa itu entropi? Nah, entropi itu adalah suatu meter untuk mengukur tingkat keberagaman atau heterogenitas dari dataset. Semakin heterogen, maka nilai entropinya akan semakin tinggi. Nah, ini adalah rumus entropinya, di mana S ini adalah nilai entropi semesta atau yang lingkupnya ya. Terus jauh apa? Kemudian sigma CI, di mana sigma C itu adalah jumlah kelas yang ada pada dataset gitu ya. Kemudian min PI log 2 PI. PI ini apa? PI ini adalah jumlah proporsi sampel peluang untuk kelas I. Nah, jadi ini akan ada, nah ini ada salah satu sampelnya ya. Satu sampelnya itu adalah apakah kita akan main tenis atau tidak gitu ya. Main tenis atau tidak. Nah, ini saya perlu pastikan dulu sama kalian. Kalian harus bisa membedakan outlook, kemudian temperatur, kemudian humidity ini, kemudian dan windy ini. Ini adalah apa ini namanya? Nah, ini adalah namanya atributnya. Ya, jadi itu adalah atributnya. Sedangkan play tennis ini adalah label atau kelasnya gitu ya. Nah, ini harus bisa membedakan yang mana, sedangkan day ini adalah ID ya, ID atau indeks saja ya gitu, dari sebuah data. Nah, dalam decision tree apa saja yang dipakai ya, itu adalah si atribut-atribut ininya yang digunakan. Tentu harus memiliki label atau kelasnya. Nah, karakteristik dari classification dia harus sudah punya label atau kelasnya ya. Nah, di sini kita lihat salah satunya outlook ya. Outlook ini isinya value dari misalnya D1 ya, hari ke-1. Hari ke-1 outlooknya sunny, temperaturnya hot, humidity-nya high, wind-nya weak. Kalau keadaannya seperti ini, maka playing tennis no, katanya gitu. Nah, no ini dapat dari mana? Ini kita sebenarnya biasanya pelabelan atau kelas ini hasilnya, value-nya ini kita dapatkan dari expert gitu. Expert itu ahlinya bisa manusia, kayak misalkannya nilai. Siapa yang akhirnya memberikan penilaian yaitu adalah dosen kayak gitu. Atau misalkannya dari rumah sakit gitu ya, gimana? Nah, itu biasanya yang menentukan hasilnya itu adalah dokter. Nah, sedangkan biasanya value yang dari variabel-variabel ini biasanya dari sensor gitu ya. Entah itu sensornya ini boleh manusia, boleh juga memang sistem gitu ya. Ini juga pasti dapatnya dari sensor gitu. Sensor ini artinya boleh memang ada orang yang yang menentukan atau mengisi, oh ini sunny gitu kan, atau memang dia ada sensor yang bisa menghandle berapa nih temperaturnya gitu. Nah, biasanya
real datanya kayak temperatur gini ya. Temperatur ini biasanya datanya real datanya itu bukan hot, mild, cool gitu, bukan. Tapi masih berbentuk ya entah itu ukuran Celcius atau Fahrenheit ya. Celsius misalkannya berapa sih ukuran apa temperatur ruangan itu 27 gitu kan ya. 20 derajat Celcius gitu kan. Nah, 20 derajat Celcius itu berapa? Masuknya apa nih gitu kan. Artinya kalau value-nya ini adalah masih berbentuk angka seperti ini ya. Angka ini artinya dia numerik gitu, numerik atau desimal gitu. Nah, kita harus membuat range-nya itu dia menjadi masuk ke range apa sih temperaturnya ini. Temperaturnya masuk kemana? Apakah level hot, mild, atau cool? Artinya di sini ada perubahan tipe data. Dari tipe data numerik seperti ini menjadi tipe data yang discrete. Gitu. Kemudian kayak humidity juga nih. Humidity mungkin ya kelembaban dia ya levelnya adalah angka. Gitu. Nah, kita harus bisa membuat range antara yang high itu masuk berapa, normal itu berapa, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita harus, kalian bisa perhatikan bahwa value data yang digunakan di dalam dataset untuk decision tree itu harus berbentuknya discrete atau pilihan atau kelas gitu ya. Ini. Nah, kita lihat di Outlook ini ya, ini saya hapus dulu biar lebih enak. Kalau di yang Outlook ini kita punya pilihannya, pilihan value-nya ada apa aja sih? Nah, di sini kan kalian bisa lihat kalau yang Outlook ya. Outlook itu ada sunny ya. Kemudian ada rain ya kan? Sama adalah overcast gitu. Nah, ini harus 3 pilihan ini harus kita catat. Jadi apa aja nih gitu kan. Kemudian kalau temperatur ada apa aja? Ada hot, ada cold sama mild gitu kan. Terus kalau humidity apa? Ada high sama normal aja gitu. Kemudian kalau windnya apa nih? Ada weak dan strong gitu. Ada 2 macam value-nya. Sedangkan kalau play tennis, ini play tennis meskipun ya adalah berupa apa labelnya, tapi kita juga tetap harus mengetahui value apanya. Value-nya adalah yes or no saja gitu ya. Jadi ini adalah kemungkinan value-nya. Ini harus dipahami. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan yang mana atributnya, yang mana labelnya gitu. Jadi harus bisa dibedakan atribut sama label kelasnya gitu. Nah, oke. Nah, untuk membuat decision tree kita membutuhkan nilai entropi. Nah, nilai entropi kemudian nilai information gain. Information gain itu apa? Kalau information gain itu adalah ukuran efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data ya. Gain itu ya bobot gitu ya. Artinya bobot atribut yang mana yang menjadi paling berpengaruh terhadap penentuan dia apakah dia akan play tenis atau tidak gitu ya. Jadi dari kasus ini kan ada atribut Outlook, temperatur, humidity sama wind ya gitu. Nah, ini tuh kalau kita buat kita bikin modelnya, decision tree itu kan bentuknya jadi kayak tree ya. Nah, jadi kayak tree gitu. Nah, terus kan di sini nanti ada lagi ya atribut-atributnya. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh diisinya apa ya? Gitu. Ya, ini diisinya oleh atribut. Jadi ini adalah root ya. Jadi variabel paling atas dari decision tree itu adalah root. Gitu. Nah, misalnya nih ada lagi ya cabangnya gitu. Terusnya ada lagi misal ya. Nah, pertanyaannya root ini akan diisi oleh variabel. Variabel apa yang akan mengisi rootnya? Gitu pertanyaannya. Apakah Outlook? Apakah di sini adalah diisi oleh temperatur? Ataukah ini diisi oleh wind? Gitu. Diisi oleh apa? Nah, itu yang akan kita tentukan dengan cara penghitungan information gain. Karena sesuatu yang menjadi root ini ya, jadi ketika sebuah variabel dia menjadi root di sini, maka itu dia harus memiliki nilai information gain yang paling tinggi
Jadi kalau dia information gain-nya maksimum, jadi kan nanti kita akan hitung information gain dari outlook berapa, temperatur berapa, humidity berapa, wind berapa. Nah itu nanti yang nilai maksimumnya itu akan menjadi root-nya, kira-kira begitu. Nah, rumus information gain seperti apa? Ini ya, gain. Nah, rumusnya adalah gain SX. X itu ya semestanya ya, seluruh datasetnya. Bisa gain dari data keseluruhan atau gain per atributnya gitu ya, per atribut. Nah, kemudian X itu adalah atributnya. Jadi semesta jumlah dataset dari satu atribut. Entropi S, entropi semestanya seberapa? Kemudian sigma V dalam himpunan V values X ya. Jadi kita akan menghitung sebenarnya himpunan nilai yang mungkin untuk atribut X. Jadi nanti kita hitung kayak di Outlook itu ada value-nya berapa sih? Nah, itu kita hitung nilai si entropinya masing-masingnya itu berapa. Kemudian SV adalah banyaknya data yang bernilai value V, kemudian S ini adalah jumlah seluruh dataset ya. Kita hitung, jadi kita akan menghitung nilai entropi dari setiap value yang ada dari sebuah atribut gitu. Nah, ini contoh sampel datanya ya. Nah, kemudian kita hitung dulu. Nah, ini sekarang kita akan menghitung entropi S. S ini adalah dari seluruh dataset. Datasetnya itu berarti kita lihat S-nya secara keseluruhan ada 14. Nah, 14 itu ya ini ya. Jadi ada berapa data sih ini keseluruhan? Itu adalah 14 data gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau secara keseluruhan ini dia artinya labelnya itu dia punya value-nya berapa? Ada dua. Value-nya ada dua. Yaitu adalah yang yes dan yang no ya. Value-nya ada dua macam, yang yes dan no. Kita lihat yang yes ini ada berapa macam? Ada berapa data yang yes? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita hitung bahwa yes-nya ada 9, yang no-nya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 gitu. Nah, maka dengan kita memasukkan rumus entropinya, rumus yang ini ya, sigma CI min PI log 2 PI. Nah, ini bisa, maka kita masukkan 9 ini apa? 9 ini yang pertama, yang value pertama, yang yes ya. Jadi 9 per 14 itu adalah jumlah data keseluruhannya. Log 2 9 per 14 min 5 itu adalah, jadi ini adalah data yang yes ya. Ini adalah yang yes dan ini adalah yang no. Terhadap apa? Terhadap si semestanya secara keseluruhan datasetnya itu. Jadi dapatlah ini nilai entropinya adalah 0,94. Ada satu hint, kalau kalian misalkan menghitung pakai Excel, log 2 itu artinya jadi rumusnya itu imlog ya, imlog. Nah, itu pakai fungsi imlog gitu ya. Jadi ini kalau di Excel gitu. Kalau di Excel ini bisa pakai namanya imlog. Ini kalau penggunaan di Excel. Jadi ada fungsinya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi information gain. Nah, sekarang kita akan menghitung nih information gain dari setiap atribut gitu ya. Kita coba nih atribut pertamanya itu adalah mana atribut yang pertama? Nah, kita coba atributnya yang pertama adalah yang si win ini ya, win. Nah, kita lihat kalau win ini dia ada value-nya tuh ada berapa macam sih? Nah, ada dua macam, yaitu adalah strong dan weak gitu ya. Nah, kemudian kita hitung strong itu ada berapa, datanya tuh ada berapa nih? Yang strong ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 data yang strong. Nah, kita lihat dari 6 data ini berapa yang positif, berapa yang negatif. Nah, ada yang positif nih, 1 positif, 2, 3. Nah, artinya ada 3 positif. Kemudian kalau yang strong no itu ada berapa? Ada 1, 2,
ada 3 juga. Maka jadi kita masukkan bahwa yang strong itu 3 positif, 3 negatif ya. Hasilnya ya 3 yes play tennis dan 3 no play tennis ya. Totalnya adalah 6. Kalau yang weak gimana? Nah, yang weak ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 weak. Nah, kita lihat 8 ini berapa yang positif, berapa yang negatif. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 yes. Nah, yang no-nya berarti ada 2 gitu. Nah, ini ya. Jadi 6 positif, 2 negatif. Totalnya berapa? Ada 8 gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghitung nilai information gain masing-masing value-nya dari win ini. Jadi ini adalah entropi untuk yang win ya. Itu ada strong dan yang weak. Nah, yang strong ini berapa? Nah, kita masukkan yang positifnya berapa gitu. Positif berapa? 3/8. Nah, 8 ini dari mana? Weak. Oh, sorry. Ini harusnya 6 ya. 6. Ya, ini harusnya 6 ya. Sorry, ini saya salah hitung harus. Ini harusnya 3/6 ya. Sorry, ini salah. Ini 6. Ini juga 6. Oke. Nah, oke ya. Tapi isinya kayaknya 1 deh sama. Nah, terus kalau yang weak ini ya, jadi artinya 3 ini adalah yang ini ya, yang positif. 6-nya itu dari mana? Dari sini. Ya. Nah, kebetulan yang positifnya 3, yang negatifnya juga 3. Jadi sama sih gitu ya. Nah, 1. Nah, terus kita hitung yang entropi yang weak-nya. Kalau yang weak-nya, nah ini 6/8. 8-nya itu dari jumlah data yang weak gitu. Jadi secara keseluruhan ada berapa? Ada 8 gitu ya. Jadi di sini kan jumlah yang weak-nya ada berapa nih? Yang weak-nya kan ada cuma 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi kita menghitung value-nya yang weak-nya 8. So, 6/8 log 2 6/8. Nah, kemudian 2 ini, jadi ini adalah yang positif, ini adalah yang negatif. Nah, ini nilainya. Kemudian kita hitung nilai entropi gain secara keseluruhannya. Keseluruhan entropi S kita dapat dari sini ya, ini 0,94 entropi S-nya. Kita masukkan nilai 0,94. Nah, dikurangi 6/14. Nah, 6/14 ini apa? 6/14 ini adalah total dari ini. Nah, ini yang strong ya. 6/14 dikurangi ya yang weak 8/14. 14 itu adalah si 14 ini adalah jumlah data keseluruhan secara dataset keseluruhannya ada 14. Nah, kemudian kita masukin nilai entropinya. Nilai entropinya ini adalah 1 ini dapat dari sini, kemudian 0,811 ini dapatnya dari sini. Nah, maka nilai gain ini saya ganti, ini harusnya jadi win ya. Oops, sorry. Nah, ini harusnya adalah ini win. Ini adalah win. Ya, jadi information gain untuk si win itu adalah 0,48 begitu. Nah, kemudian karena artinya kan kita harus mengetahui nilai information gain untuk masing-masing atribut yang lainnya gitu. Nah, atribut yang lainnya kan ada apa aja? Nah, kita udah tahu nih yang win kan ini berapa tadi? 0,048 ya. 0,048. Nah, yang ini berapa nih? Humidity, temperatur, outlook ini berapa? Karena apa? Karena kita kan harus mencari yang paling maksimum. Kan kita harus mencari yang maksimum. Dari keseluruhan ini, mana yang paling maksimum itu yang paling besar. Maka dia akan dijadikan sebagai root begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sama. Jadi, caranya adalah dengan menghitung nilai entropi S-nya. Entropi S-nya sih sekali aja ya, karena kita akan sama. Kemudian information gain-nya untuk masing-masing atribut yang lain. Jadi, atribut apa lagi? Ada atribut
humidity, outlook, temperatur. Nah, ini udah jadi akan melooping iterasi sebanyak atributnya gitu ya, sebanyak atributnya. Jadi kalau di sini ada atributnya 4, berarti kita akan melooping rumus tadi untuk menghitung information gain-nya sebanyak 4 kali. Nah, ini udah dihitungin. Nah, kebetulan yang paling besar itu adalah information gain outlook. Nah, outlook itu berapa? 0,2. Sedangkan humidity 0,1, kemudian wind 0,048 dan temperatur. Nah, artinya dari sini kita bisa membangun sebuah decision tree atau model decision tree di mana root-nya itu adalah outlook. Gitu. Ya, ini outlook. Nah, kemudian ini cabangnya ada berapa nih? Nah, kita lihat value dari outlook itu ada berapa sih? Gitu. Value dari outlook itu ada 3, ada sunny, ada rain, sama overcast. Gitu. Nah, artinya kita di sini kita bikin 3 cabang. Gitu. Misalkannya di sini adalah sunny, ya, sunny, kemudian ini overcast, ya, sama satu lagi itu adalah apa? Sunny, overcast, dan rain, ya. Dan rain. Nah, kemudian kita misalkannya saya coba dari yang rain dulu gitu ya, yang rain. Kita lihat outlook-nya adalah rain. Berapa banyak dari sini yang dia yes dan berapa dia yang no. Nah, artinya kita butuh lihat yang rain. Rain ini, nah kita lihat ini satu ya, ini satu rain, 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 kemudian ini rain, dan ini rain. Nah, kita lihat, ini saya coba hapus dulu, ini supaya tidak terlalu pusing. Nah, kita lihat coba ya. Nah, yang rain, yang yes. Nah, ada berapa nih yang yes? Ini kan nih, dia kita lihat ya, ini yang yes ya, rain, yes. Nah, ini artinya dia satu positif. Ini rain ini ternyata oh dia yes juga nih, positif juga. Rain, oh dia ada yang no. Oke, ini no. Terus ini rain, oh dia yes juga. Ini dia no. Nah, artinya di sini kita melihat ada 3 yes dengan 2 no. Artinya nggak bisa kita langsung menyimpulkan kalau outlook-nya rain itu play tennis atau enggak. Nah, itu belum bisa menentukan gitu. Artinya kita butuh atribut baru untuk menentukan apakah dia hujan atau apakah dia akan play tennis atau enggak. Nah, dari atribut yang mana? Nah, kita lihat dari atribut kedua yang paling berpengaruh. Apa itu? Yaitu adalah humidity. Nah, ini. Jadi artinya kita harus memikirkan humidity-nya. Nah, oke. Nanti ya, kita ke outlook dulu. Nah, terus outlook-nya apa nih? Nah, itu yang sekarang yang kedua, yang value yang kedua, ya, yang value yang selanjutnya, yaitu adalah yang overcast. Nah, kita lihat overcast-nya ada berapa nih di sini? Ini ada overcast-nya ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat yang positif yang mana? Ini overcast-nya nih, ini yes. Ya, dia akan main. Overcast, yes, dia akan main juga. Overcast, ya dia akan main juga. Overcast, dia akan main juga. Gitu ya. Nah, ternyata 100% kalau overcast dia akan play tennis. Nah, kalau play tennis berarti, kelewat. Ya. Nah, artinya di sini kita udah bisa menyimpulkan langsung bahwa dia akan yes, gitu, play tennis. Nah, kalau yang sunny, bagaimana nih? Ternyata kita lihat kalau sunny ternyata sunny, dia akan no. Nah, sunny ini yang pertama dia no, sunny yang kedua ini no, terus sunny lagi ini no, sunny lagi, oh dia ada yang positif juga nih, gitu kan? Oh ternyata dia positif. Nah, jadi berapa? 2 positif, 2 negatif. Artinya kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa kalau outlook-nya sunny maka dia akan play tennis. Nah, itu kan nggak bisa. Artinya kita perlu tambahan lagi ininya apa namanya new ya, ini akan jadi ini adalah humidity.
Nah kemudian kita lihat dari yang sunny ini, kita lihat yang sunny itu kenapa sih kok dia ada apa lagi nih dari si sunny-nya ya. Sunny itu ada humidity-nya. Nah, humidity-nya ini ada value-nya apa aja nih. Nah, humidity-nya ada value-nya apa ya, high dan normal gitu. Nah kita lihat kalau misalkannya dia sunny dan humidity-nya high, nah ini ya yang sunny high, oh ternyata dia masih no. Sunny high no, kemudian sunny high no juga, kemudian sunny, nah ya jadi yang sunny dan high itu no, sunny high itu pasti no. Nah artinya kalau misalkannya di sini kita taruh ini kan 2 ya, akan jadi high dan normal. Nah ini akan jadi no gitu. Tapi kalau misalkannya normal, yang sunny normal, nah dia jadi yes. Kemudian sunny normal ada lagi nggak? Nah nggak ada, dia akan jadi yes gitu. Nah, ini akan jadi yes. Nah kemudian kita lihat kalau outlook-nya adalah rain ya, outlook-nya rain, ada nggak yang kita lihat ya, kalau outlook-nya adalah rain, ini dia kita lihat si wind-nya humidity-nya gimana? Rain high, maka dia akan yes. Rain normal dia akan yes. Rain normal akan no. Kemudian rain normal dia akan yes. Rain normal nih, yang normal dulu ya. Yang normal yes. Yes. Ini yes juga. Yes juga. Bukan ya, rain bukan ya. Ini rain normal yes. Nah, berarti kalau rain-nya, nah, humidity-nya di sini adalah normal, maka dia akan yes gitu ya. Normal. Maka dia akan yes. Tapi kalau misalnya di sini adalah high, maka dia kita bisa kita lihat kalau rain high yes, rain high no. Nah berarti kita butuh ada ini lagi, di sini ada atribut lagi yaitu apa? Nah kita lihat setelah ini apa? Nah ini adalah wind ya. Nah kita lihat dari wind ini apalagi tuh yang akan berpengaruh ya. Normal ya, wind. Kalau yang tadi wind itu ada apa aja? Ada weak, ada strong, ada 2 ya, 2 macam. Nah kita telusuri begitu weak sama strong. Nah ini berarti akan ada 2 adalah weak dan strong. Nah terus kita lihat kalau ya. Kalau rain, nah jadi kita akan lihatnya dari outlook-nya yang rain ya. Nah, jadi kalau misalkan yang kita telusurinya adalah dari yang outlook-nya rain. Nah, jadi yang rain, kita akan telusurin ini yang rain, tapi yang wind-nya itu adalah humidity-nya nih satu weak, kemudian ini weak juga, nah, ya weak, humidity-nya high ya, harus high, humidity-nya harus high, rain humidity-nya high. Jadi kita lihat yang rain, outlook-nya rain, tapi humidity-nya high. Nah, ada 2 ya, cuman 2. Nah, cuman 2. Gitu. Terus yang satu weak, yang satu strong. Kalau weak maka dia jadi yes, kalau strong dia jadi no. Gitu. Ini kan, jadi datanya cuman 2 ini. Kalau weak yes,
Kalau weak maka dia akan jadi yes, kalau ini maka jadi no. Dan high. Oke. Nah ini ada kenapa kita bisa ada humidity-nya. Humidity-nya kita ini namanya ada teknik pruning ya. Jadi saya belum bahas di sini. Jadi kenapa di pruning itu adalah untuk memotong tree supaya tidak terlalu banyak cabangnya. Jadi kalau secara realnya kan ini ada humidity, ini juga bisa ke humidity gitu ya. Nah, ini bisa sebut ini. Nah, karena humidity-nya ini adalah sama ya, maka kita bisa langsung kalau misalnya kalau normal kan ini outlook-nya rain, humidity-nya normal, dia itu kan selalu yes ya. Jadi kalau humidity-nya normal apapun itu dia kan pasti yes nih. Ini bisa kita pruning gitu. Ini kita bisa potong. Nah, ini kita bisa potong. Maka dia bisa langsung outlook rain langsung ke tanya windy-nya apa? Wind-nya apa? Kalau weak maka dia akan yes, wind-nya strong maka dia akan no. Nah, maka output-nya nanti bisa tree-nya akan seperti ini. Gitu. Begitu.